Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo ya, dan juga penonton. Semoga yang menonton konten ini diberi kemudahan, keberkahan ya, dan juga kesehatan dalam menjalani hidup setiap harinya ya, dan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya. So kali ini saya akan bikin untuk makhluk astral di samping kalian, untuk zodiak Gemini ya, insya Allah Gemini, kemarin Taurus. Dan sekali lagi, bijaksanalah ya kalian dalam melihat video saya ini. Dan bijaksana maksudnya begini, ini sekali lagi mungkin untuk Gemini yang maybe punya masalah seperti yang saya sebutkan nanti di video kali ini. Jadi tidak untuk semua Gemini, pastinya tidak untuk semua orang, karena pasti yang punya masalah seperti ini hanya beberapa, tidak semua. Dan semoga kali ini dengan saya mendatangkan mungkin makhluk gaib yang mungkin saya tanyai kenapa mereka begini begitu, kenapa ada di samping Gemini, whatever lah pokoknya kenapa di rumahnya, nanti pasti akan ada hikmah untuk kalian, bisa untuk dipelajari. So sekali lagi, ini bukan untuk semua Gemini loh ya. Jadi kalian harus benar-benar itu bisa bijaksana. Dan mungkin if kalian melihat saya sangat halu atau kalian tidak suka, monggo tidak usah dilihat ya. Karena memang saya tidak bisa belum punya kamera yang mungkin mereka tuh bisa kelihatan. mungkin someday atau suatu saat nanti akan ada seperti itu sangat bagus ya untuk konten kita. Oke. Karena sebenarnya kalau untuk bisa terlihat itu sudah ada ritual khusus yang saya tahu ya, biar bisa terlihat di kamera. Dan saya tidak bisa seperti itu, saya hanya bisa merasakan mereka, melihat mereka, ngobrol dengan mereka ya. Jadi sekali lagi, kita pasti sangat merasakan bahwa kita itu hidup itu berdampingan dengan makhluk gaib ya. Pasti saya yakin kalian juga percaya bahwa kita itu berdampingan dengan dimensi lain ya, dimensi lain, dan itu part-part gitu ya, seperti apa ya, seperti ada departemennya. Jadi ada departemen bangsa jin, mungkin departemen bangsa malaikat. Kita bahas saat ini adalah bangsa jin. Kalau terlalu bangsa malaikat kayak terlalu high ya, terlalu kayaknya kuotanya saya mungkin nggak akan cukup. Karena mungkin kalau sudah about malaikat, about angel itu sudah mungkin not 5G lagi, tetapi mungkin bisa 100G ya. Kali ini masih 5G kalau di desa saya, jadi kayaknya bangsa jin aja. Oke, selanjutnya bagaimanakah makhluk gaib di samping kalian Gemini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mendatangkan mereka ya. Semoga Allah meridhoi dan memberikan izin, dan jika kalian memang bisa melihat, bismillah, semoga bisa melihat juga yang indigo ya. Dan di sini banyak, dan nggak mungkin saya sebut semua. Misalnya kalian ternyata yang saya sebut pocong, kalian melihatnya kunti, it's okay. Karena memang saya hanya mewawancara mungkin beberapa, karena terpaut durasi juga. Jangan sampai kita panjang-panjang, kalian akan boring dengan video saya. Oke, kali ini yang pertama adalah ada ini bangsa jin yang selalu bawa kepala kemana-mana ya, si kepala buntung. Nah, siapakah si kepala buntung ini sebenarnya? Dia bilang sebenarnya kepala buntung ini seperti kayak apa ya, si bangsa jin yang genderuwo juga, tetapi dia bisa berubah wujud. Dan dia itu termasuk, kalau bangsa jin itu kan saya bilang kemarin di video Taurus, di Taurus part 2, bahwa ada bangsa jin juga ada strata ya, seperti genderuwo yang umur 0 sampai 75 itu termasuk yang jelata, karena dia hanya berwujud like genderuwo yang berbulu seperti King Kong itu, yang
sama sekali tidak tampan ya, itu yang tidak bisa, kayak paling berubah wujudnya hanya bisa kalau dia kalau mau berhubungan seksual dengan perempuan manusia. Misalnya dia memang nggak mungkin dong dia punya cewek manusia terus dia berwujud si like genderuwo yang asli, kan pasti ngeri dong ya, pacarnya ceweknya pasti ngeri. Dia selalu pasti berubah wujudnya sebagai seseorang yang sangat dikagumi oleh si ceweknya. Itu logikanya seperti itulah. Itu termasuk yang mungkin rakyat jelata ya. Jadi ada mungkin kelas menengah, privilege, ya sudah mewah, menengah. Privilege itu yang sudah misalnya manusia itu orang yang sangat mungkin VVIP itu umurnya sudah 300 tahun ke atas, dan itu pada saat kita membersihkan mereka itu sangat sulit, butuh kayak ritual khusus. Ritual it's mean banyak sekali, banyak arti ya. Saya tidak mengatakan kita harus ritual like pakai mantra or menyan. Setiap agama pasti ada yang terkadang saya bilang ritual seperti kita puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 40 hari ya. Itulah biasanya kalau untuk menyembuhkan seperti itu saya melakukan ritualnya gitu, sholat malam, zikir, seperti itu ritualnya, dibaca-bacain gitu ya. Ini si kepala buntung ini adalah genderuwo yang umurnya katanya itu sudah 100 tahun ke atas. Jadi dia bisa berubah wujud menjadi kepala buntung, bisa berubah wujud atau kadang kaki aja yang kelihatan untuk gokilin, untuk jahilin si manusia. Nah ini biasanya kepala buntung ini adanya di kuburan-kuburan. So jika kalian memang ada Gemini yang mungkin rumahnya dekat-dekat seperti itu dan ternyata kalian dijahili, itu sebenarnya ulah genderuwo. Nah seperti ini. Jadi kalian kalau misalnya atau di rumah kalian bisa, katanya di rumah kalian yang mungkin rumah kalian itu seperti kisah ibu saya. Ibu saya itu dulu saya kan ayah saya itu seorang pegawai negeri puskesmas ya. Kebetulan itu di puskesmas waktu itu saya masih umur 2 tahun lah, 2 tahun. Kebetulan bapak saya dikasih kayak rumah dinas seperti itu, rumah dinas lah, ibarat kata seperti itu. Pindahlah ke rumah dinas itu di belakang puskesmas. Nah ternyata rumah dinas itu terlalu banyak hantunya, gusbam banget, hantunya banyak banget. Nah pada suatu malam pada saat bapak saya itu rapat ke Malang, otomatis ibu sendirian nih cuma sama si sepupunya. Tiba-tiba malam itu jadi genderuwo ini benar-benar bisa menerukan ulah manusia, jadi kayak menghantuinya gitu. Jadi bapak saya itu kalau habis kemana-mana itu pasti cuci kaki ya, sepatunya ditaruh dulu ke kamar mandi, seperti itulah ritualnya seperti itu. Terus ke kamar. Di tengah malam itu tiba-tiba ibu saya iseng, ayo dikagetin nih suamiku gitu kan, dikagetin gitu. Terus jadi ibu itu waktu itu pada saat bapak datang nggak dibukain pintu. Nah ini langkah kaki ini prok, naruh sepatu di rak sepatu, terus cuci kaki di kamar mandi, seperti yang dilakukan bapak saya everyday setiap hari. Prok terus ke kamar ya, ke kamar lah. Ibu ini ngagetin maksudnya dari balik pintu. And the end ternyata yang ada itu kaki doang yang jalan, bukan bapak saya. Akhirnya pingsan tuh sampai subuh. Jadi yang pingsan sampai subuh. Terus yang tahu itu si kayak tukang sayur, kalau misalnya jam 5 itu ibu saya namanya kan bapak saya kan Subagio, jadi dipanggilnya Bu Bagio. Bu Bagio biasanya udah muncul nih ya jam segini si tukang sayur. Ternyata pas diintip ibu tuh pingsan, pelukan sama si sepupunya. Jadi ulah yang seperti itu biasanya ulah genderuwo. Jadi di puskesmas itu, waktu di puskesmas saya nggak berani nyebutin ya, di tempat kerja bapak dulu, karena harus izin dulu dong pastinya kalau untuk channel YouTube ya. Siang-siang itu aja dia kayak bisa ngasih sup kacang hijau pakai tangan aja nih. Ada orang yang jaga tuh piket kan, kalau puskesmas begitu kan, ada jaga piket gitu kan.
itu tangan aja tuh bulu-bulu ngasih tuh kacang hijau siang-siang. Jadi si genderuwo itu isengnya sampai seperti itu. Nah kalau sudah tangannya sampai kelihatan dan dia berbagai wujud seperti itu, tidak hanya berbulu doang, itu biasanya sudah umur 125 ke atas. Jadi dia sudah lumayan sakti, umur sudah tua, semakin pinter lah, semakin brilian lah ibarat ilmunya. Jadi ini bagaimana caranya untuk kalian. Nah ibu saya waktu itu mungkin maybe ya kenapa sering dihantui di tempat itu, karena memang ibu saya secara spiritual, secara agama kurang. Dan dia sangat, pada saat bapak saya itu ada, si hantu ini tidak nengok sama sekali, malah every night, setiap malam itu kayak dengar ada kayak suara gendang, suara orang kayak ada orang punya hajat. Itu yang dengar hanya ibu saya, bapak saya tidak. Dan itu adalah ulah-ulah kaum genderuwo. Jadi di situ benar-benar kayak kampung genderuwo. Nah seperti itu biasanya genderuwo. Nah genderuwo itu apa? Sebenarnya genderuwo kalau masih umur 125 sampai misalnya seperti 200 gitu ya, itu dibaca, kalau di Islam dibacakan Yasin aja. Kalian ngaji terus. Lah waktu itu bapak saya tuh kalau ngaji dia diem, ibu gak dengar. Bapak berhenti ngaji, ibu dengar lagi, karena memang ibu jarang ngaji waktu itu. Jadi ini adalah mungkin kasus yang bisa kalian ini, jadi nggak usah kemana-mana, kalian nggak usah takut pada saat memang ada hantu seperti itu ya. Ada jin genderuwo yang mungkin berubah wujud banyak ya. Itu kalian kayak misalnya di rumah, biasanya itu adanya, dia sukanya kayak di rumah itu tadi, rumah dinas ya, rumah dinas yang mungkin sering kosong, berganti-ganti orang, tidak satu orang, karena pasti macam-macam nih orang yang tinggal. Terus rumah kosong yang lama seperti rumah nenek saya. Rumah nenek saya adalah rumah kayak zaman Belanda, karena nenek saya adalah pegawai di rumah sakit jiwa Sumber Porong ya dulu. Jadi kayak dapat rumah lah. Jadi besar banget. Nah itu juga lumayan banyak. Nah di situ itu biasanya juga gitu, genderuwo itu ulahnya biasa manggil-manggil. Jadi kalau seperti itu hanya baca Yasin, kalian baca Yasin aja. Kalau ayat kursi biasanya masih hafal, masih bisa kayak ganggu kuat. Kenapa hafal? Logikanya karena di bangsa jin itu juga ada jin muslim, jin kafir, mereka juga sholat, jadi mereka tuh juga sholat, yang baik, yang ngaji. Makanya sometimes ada orang, kenapa mbak dibacain Yasin malah nirukan, karena mereka juga sebenarnya ngaji gitu loh. Tergantung orang yang membacakan, sebenarnya kualitas orang itu. Terkadang kenapa kita baca kursi malah ditirukan, so what happen with kualitas kita gitu ya. Jadi pada saat kita sebenarnya gini baca ayat kursi pun oke, dia akan takut. Sebenarnya tergantung si yang membaca. Itu tanda-tanda apa di garis bawah ya. Jadi kalau misalnya yang membaca ini orangnya memang lumayan tirakatnya bagus, pendekatan spiritualnya bagus ke Tuhan, istiqomah ya, itu bisa memberikan kualitas ke bacaan tersebut ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ini saya tadi jangan baca kursi, karena mungkin kalian yang mungkin awam, yang mungkin puasa sunnah kayak paling hanya mungkin Senin Kemis atau sholat malamnya mungkin nggak rutin setiap malam. Jadi kalau misalnya kalian rutin setiap malam dan itu istiqomah bertahun-tahun, itu akan memberikan kualitas ke doa kalian. Jadi gitu, agama apapun, siapapun, jadi pasti akan ada bacaan dan itu membawa kualitas ya. Jadi lah kualitas itu yang bisa kayak bikin si jin-jin ini punya segan sama kita. Jadi gitu, jadi hanya bacaan, kadang bacaan Allah aja atau apa bisa mereka bisa sangat kepanasan gitu. Oke. Bagaimana yang jadi sekali lagi yang kena kayak di rumahnya. Jadi ini katanya di rumah-rumah kosong, kalian anak kos-kosan ini, dan ini juga di luar negeri banyak katanya. Di Brunei jin yang sudah berumur ini ya 100 tahun ke atas ini, saya lihat ini ada di Brunei banyak. Terus di Australia juga ada, Belanda banyak. Belanda apalagi di pemakaman Belanda itu kan gede gitu ya. Terus di luar negeri kan kayak pemakamannya kayaknya gak kayak di Indonesia yang mungkin
menurut saya kalau lebih seram di walaupun mereka itu kayak pemakamannya mungkin luas, nggak banyak pohon kayak di luar negeri, tetapi saya kenapa merasa mereka itu lebih seram daripada yang di Indonesia, karena ternyata bangsa jinnya lebih tua-tua, banyak yang tua. Jadi kalau di daerah saya aja hanya kunti, pocong, di pemakaman itu tuh masih yang jelata banget. Jadi mereka biasa banget kalau menurut saya, nggak yang ini ya, nggak merindingnya aja saya paling ini, nggak sampai yang sampai mau muntah. Tapi mungkin karena sekarang saya sudah tahu tekniknya. Mungkin dulu itu karena saya walaupun nggak sering manggil karena nggak butuh ya, karena sekarang butuh konten, so saya punya teknik. Ternyata harusnya begini biar saya nggak muntah-muntah. Cuman ini sudah kerasa pusing, tapi saya sudah bisa menahannya gitu. Oke, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua ini ada kunti, bukan, Wewe Gombel. Wewe Gombel ini juga termasuk jelata, hantu jelata ya, hantu yang biasa aja yang berkeliaran di mana-mana, everywhere, di mana-mana ada. Mereka di mana-mana ada, hampir setiap desa itu pasti ada, setiap jalan itu pasti ada kunti, Wewe Gombel. Nah, ini Wewe Gombel ini hati-hati, ada yang ngikutin beberapa Gemini nih. Sekali lagi, tidak semua Gemini ya sahabat ya. Aku yakin kalian semua pasti sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ke gereja rajin, ke kuil rajin. Itu nggak akan si Wewe Gombel itu nggak mungkin akan mudah nyangkut. Nah, si Wewe Gombel ini mudah nyangkut ke kalian tuh kenapa gitu ya? Kenapa kok kadang sometimes aku udah sholat, aku ibadahnya bagus, tapi masih nyangkut. Kenapa? Ini kita akan tanya ya, kenapa masih nyangkut? Katanya bajunya jarang ganti. Bajunya jarang ganti itu pengaruh, memberikan energi, akhirnya dia jarang ganti gimana? Jadi katanya habis ganti baju, habis dipakai, dicentelin tuh di kamarnya, karena merasa itu tidak begitu kotor, nggak langsung dicuci. Nah itu nanti itu tadi dipakai lagi tuh untuk besoknya atau kapan-kapannya. Nah ini ternyata memberikan bau tersendiri katanya untuk si baju ini. Jadi lah bau ini mungkin kalian merasa itu wangi, tak sedap. Cuman namanya baju bersih sama sudah dipakai itu pasti sudah beda. Karena apa? Baju bersih itu kan belum terkontaminasi dengan kotoran keluar ya pada saat ambil dari lemari. Tetapi baju yang sudah kalian pakai, kalian sudah keluar pastinya itu sudah ada terkontaminasi dengan bakteri. Nah, bakteri mungkin atau yang tidak kelihatan mata ini berarti kan sudah memiliki energi negatif, memberi energi negatif pada baju kita. Jadi ini bisa menarik makhluk astral yang tidak baik seperti mereka ngikut kalian. Jadi terkadang sometimes Wewe Gombel jin-jin itu tidak dikirim karena kita sendiri yang mungkin itu tadi kebersihannya kurang. Mungkin sih sebenarnya itu mungkin masih menurut kita masih bersih ya. Ini saya juga baru tahu ternyata baru baju yang kita nggak ganti-ganti, apalagi habis keluar walaupun itu mungkin 1 jam 2 jam katanya, itu baju katanya sudah ada bakteri dan pasti ada makhluk, ada energi negatif sudah nyantol katanya, dan itu dia suka. Nah efeknya kepada yang diikutin si Wewe Gombel ini, akhirnya terkadang sometimes dia malas ngapa-ngapain. Terus bisa jadi si Wewe Gombel ini bisa iri loh sama kalian. Karena gini, pada saat kalian disukai cowok atau cewek dan merasa si Wewe Gombel ini nggak suka kamu disukai itu karena kalian bahagia, kalian happy, itu bisa dihalangin karena memang Wewe Gombel itu termasuk iri dengkinya juga tinggi, punya iri dengki tinggi. Jadi so be careful. Makanya bener-bener saya sendiri kalau habis dari mana-mana walaupun itu hanya sejam, baju langsung sudah saya taruh cucian. Saya tidak tahu bahwa ternyata ada Wewe Gombel seperti itu. Cuman saya tuh orangnya risihan, terlalu OCD, terlalu harus ganti baju lah, sering ganti baju gitu, karena saya merasa kalau udah ada keringatnya ini nggak nyaman dipakai lagi gitu ya. Jadi ternyata
Ternyata itu juga ya, saya lihat memang auranya sudah beda kalau habis dipakai dari luar, walaupun belum kotor tapi kok auranya udah beda ya. Baju saya tuh auranya sudah kayak putih kecoklatan, pasti nggak nyaman dipakai karena selalu saya melihat-lihatnya pakai indera saya karena sudah apa ya, sudah terbiasa. Jadi saya selalu itu. Ternyata ini ya hikmahnya, bahwa kalian harus baju 1 jam pun, kalau kiranya kalian dari bepergian jauh keluar, sudah melewati jauh dari rumah, jarak sudah mungkin kira-kira sudah ada bau keringat misalnya, lebih baik ganti. Takutnya ada yang nyangkut nih WB gombel. Karena WB gombel ini bisa kayak itu tadi, iri dengkinya tinggi. Ih ngapain nih, ada cowok yang suka sama dia, ih jangan, gak suka aku, jadi ditutupin lah atau diganggulah kalian seperti itu. Jadi mereka tuh sangat usil dan memang ingin bikin kita tuh tidak happy gitu loh, bikin kita tuh akhirnya mengeluh sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, kenapa hidupku seperti ini. Terkadang karena mungkin dari kita sendiri gitu loh ya. Terus jadi kalau sudah begitu sebenarnya kita hanya bersihan aja, merubah kebiasaan. Jadi rubah kebiasaan, mungkin sayang banget ya, karena kita akan, apalagi kos-kosan, anak kos-kosan gitu, sabun kita harus irit sabun, harus irit air gitu ya, irit laundry juga. Jadi so ya, daripada kita numpuk si WB gombel di kamar kita ya, dan itu juga nggak bagus juga untuk kita, dan itu bisa nutup semuanya, semua hal di kita, itu tuh bisa mempersulit kita loh. Jadi secara energi itu kayak mempengaruhi kita. Kadang kita bad mood di kamar, malas di kamar, jadi kayak ngapa-ngapain malas, bete, sulit berpikir, apa ya itu. Jadi kadang itu si bangsa jin itu kenapa dia gaib, tidak seperti kita berjasad, karena dia tuh sampai bisa masuk ke saraf-saraf kita loh. Jadi hati-hati, makanya orang kesurupan itu kan masuk ke saraf. Makanya pada saat kalau kita pegang nadi, pada saat orang kesurupan, nadi dipegang lalu baca ayat kursi misalnya, dipencet, sambil dipencet itu pasti teriak. Karena mereka masuk di saraf-saraf pusat, nadi sini, otak kanan, terus tulang ekor. Itu biasanya si setan-setan tuh sembunyi di situ. Makanya kalau dipegang pasti mereka marah kalau orang kesurupan. Jadi ini sebenarnya ilmu yang mungkin kalian juga banyak dengar. So, selanjutnya ini banyak banget ya, gerombolan banyak banget tengkorak ini jin. Sebenarnya tengkorak ini apa memang murni jin gitu ya? Jadi ini jin yang mungkin biasanya juga di daerah-daerah rumah sakit katanya. Bentuknya mereka juga termasuk jin yang mungkin kafir ya, kalau kita kenal jin yang kafir, yang kurang baik, sehingga mereka jadilah seperti itu. Dengan bentuknya dia suka seperti itu. Padahal sebenarnya kalau saya tahu, jin itu semuanya hampir seperti manusia wajahnya. Ya laki-laki perempuan sama ganteng cantik ada sama. Cuman pada saat mempelajari saya kesini, saya sudah di titik ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ternyata pada saat dia berubah wujud jadi tengkorak, jadi genderuwo, dia jadi yang jelek-jelek itu, ternyata memang mereka itu jin kafir, termasuk yang mungkin jarang ibadah. Ibaratnya waktu ke gereja dia nggak ke gereja gitu ya. Dia juga nggak baik sama keluarganya. Akhirnya karena pernah saya tanya kenapa mereka pada saat jahat kok langsung kayak kelihatan jelek gitu ya. Logikanya karena mereka tidak punya jasad seperti kita. Kalau kita itu kan punya jasad, misalnya cantik, ganteng, nggak kelihatan banget jahat dan sifat buruknya kan tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan gantengnya ya, karena kita punya jasad. Makanya mereka bilang bahwa ujian manusia itu lebih berat daripada mereka, karena kalau mereka di bangsa sana, kita kalau ngelakuin dosa, kita sudah di jalan yang tidak benar nih, langsung berubah wujud kayak itu tadi, jadi tengkorak gitu. Nah, tengkorak itu termasuk ibarat
di bangsa jin itu kayak bangsa jin yang suka membunuh gitu. Jadi dia tuh suka membunuh, kejem gitu loh. Akhirnya perwujudannya, kejahatannya itu, perangainya akhirnya jadi seperti itu. Makanya sampai kalau si genderuwo itu kan perwujudan dari orang-orang yang mungkin suka perempuan, jelalatan, dekil. Akhirnya jadilah wujud si genderuwo itu. Wewe Gombel termasuk salah satu wanita genit di bangsa jin, yang termasuk ibaratnya kalau si Wewe Gombel itu termasuk like germo lah, seperti germonya gitu. Jadi benar-benar mereka ada apa ya, ya sama seperti kita, ada pasar, ada tokonya, sama, cuman bedanya itu. Jadi di manusia itu orang jahat gak mungkin langsung berubah jelek. Kalau gitu kan enak dong, kita gak akan banyak ketipu atau gimana ya. Ya karena makanya manusia di sini, artinya manusia itu makhluk paling mulia itu karena ini. Jadi benar-benar kita itu diberi ujian yang lebih, tetapi kita diberi kedudukan yang lebih. Makanya sangat bersyukur kita menjadi manusia, tidak seperti mereka ya. Jadi si tengkorak ini hati-hati, dia di rumah sakit nih, banyaknya katanya di rumah sakit. Banyaknya di rumah sakit, di pemakaman juga. Jadi ini ada Gemini yang dokter, ada yang perawat katanya, ada yang di dunia kesehatan lumayan. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian malam-malam jaga piket. Kalau seperti ini kalian benar-benar apa ya, pada saat di rumah sakit itu benar-benar banyak baca-baca katanya. Jadi diem itu benar-benar, orang Jawa bilang demi mil, biar baca dihir, terus berdoa, terus karena kalau kalian kerjanya malam-malam nih, ini juga di pabrik ada kan, di pabrik, yang kerja di pabrik hati-hati. Mungkin yang biasanya kerja di pabrik agak there's something happen yang aneh, kalian merasa kok nggak nyaman di kerjaan kalian pas malam-malam ini. Pas malam-malam ini ya ceritanya, ini mereka ganggunya pas malam-malam, tidak siang. Jadi mereka yang kerja malam-malam, yang kerjanya malam-malam, hati-hati dikuntitin mereka. Mungkin katanya beberapa dari Gemini sudah ada yang pernah ditemui oleh si setan tengkorak ini. Bagaimana caranya agar kalian tidak diganggu lagi? So mau berangkat kemana-mana, kalian harus berdoa dulu. Tuhan, ya Allah, Tuhan minta perlindungan saya selama perjalanan ke sini, ya, ke tempat kerja, lindungilah saya di sana. Berilah saya, jagalah saya dengan malaikat-malaikat pelindungmu. Ini bahasa nggak usah bahasa, saya nggak bisa bahasa Arab, saya juga bukan orang pondokan, saya nggak bisa. Terkadang saya berdoa seperti itu juga dengan kata-kata, ya alhamdulillah juga terlindungi. Jadi kalian juga bisa seperti itu. Tidak selalu kalian harus berbahasa Arab ya, karena memang ya apa ya, seperti saya tuh nggak hafal Arab, doa-doa Arab ada, cuman tahunya paling doa sholat, terus doa makan itu sangat hafal sekali, terus doa apa itu sapu jagat ya, itu sangat hafal. Jadi bagi yang nggak hafal nih, untuk doa-doa seperti itu pakai Latin aja sih. Yang penting kalian bilang minta perlindungan sama, dan itu otomatis dengan kalian berdoa secara energi kalian tuh kayak tersambung tuh ke Tuhan. Nah Tuhan, energi positif itu karena kalian sudah semua serahkan sama Tuhan. Jadi pada saat kita berpasrah sama Tuhan, kita yakin perlindungan Tuhan, itu sudah kayak memberikan energi positif pada kita, seperti kayak sudah mageri apa ya, kita sendiri. Jadi itu otomatis. Jadi pada saat kita yakin, langsung kayak terpancar cahaya dari diri kita. Itu kalau dilihat dari indera keenam ya, aura itu sebenarnya pancaran cahaya dari jiwa kita. Jadi pada saat kita itu ingin membuka aura, tidak ada yang namanya oh ini buka aura bayar sekian, no. Jadi mungkin kalau saya caranya akan saya kasih tahu, karena kalau saya buka aura tetap yang bisa buka aura adalah kalian sendiri. Jadi benar-benar itu dari kita sendiri, bagaimana perilaku kita, bagaimana keyakinan kita sama Tuhan. Jadi lebih sebenarnya akhlak itu ke aura, jadi berhubungan sangat inti itu dengan aura, itu dengan akhlak maksudnya. Jadi akhlak dan aura itu hampir, mereka itu benar-benar harus berdampingan. Mereka itu sangat berdampingan maksud saya. Jadi sinkronnya begitu. Jadi benar-benar kalau akhlak kita memang lumayan bagus, aura kita juga akan bagus. Keyakinan kita sama Tuhan bagaimana,
aura kita juga terpancar. Jadi pada saat kita kalut, maka akan memberikan energi negatif pada kita. So pada saat energi negatif kita keluar, kita capek, kita marah, hantu-hantu ini nempel dong. Karena energi negatif itu memberikan frekuensi kita, menunjukkan frekuensi kita. Dan si gaib ini kan juga, mereka juga karena gaib ya, juga ada frekuensi. Makanya saya sangat percaya kenapa bisa direkam di kamera. Karena pada saat mungkin kamera kita itu frekuensinya bisa sama dengan mereka gitu loh. Saya juga nggak paham dengan bahasa itu, cuma saya percaya itu gitu loh. Jadi pada saat kita itu bete, frekuensi kita turun nih, energi negatif kita naik kan, frekuensi sebagai manusia, frekuensi yang baik turun. Nah otomatis misalnya turun menjadi 100, bangsa jin yang frekuensinya 100 ini pasti akan mudah nih nempel ke kita seperti magnet. Makanya pada saat kalian kalut, ingin melakukan hal-hal yang buruk, kadang ada yang ingin bunuh diri, ingin ini itu, benar-benar sudah memang akan banyak setan yang ngikut ke dia. Orang yang cemburunya, butanya banget, itu juga ada, itu juga diikutin Kunti. Nah ini kebetulan ada Kunti datang, katanya ada Gemini yang cemburu buta banget sama suaminya. Nggak sadar dia tuh suka marah-marah sama suaminya, nggak jelas. Ternyata dia itu tadi ada suuzon, ada prasangka buruk sama suaminya. Nah prasangka buruk itu memberikan energi negatif ke kita. Makanya di agama tuh jangan berprasangka buruk. Kenapa? Bukan hanya karena Tuhan tuh ngasih kayak jangan berprasangka buruk karena itu dosa. Tidak seperti itu sebenarnya. Dosa itu sudah urusan lain sebenarnya. Karena begini, pada saat kita energi negatif kita turun, ya kita berprasangka kan, setan itu ngikut sama kita. Kita tambah chaos, kita makin chaos gitu loh. Kita makin kacau. Maksud Tuhan tuh seperti itu. Pada saat kita kacau nih, saraf-saraf sudah kemasukan si makhluk gaib yang tidak benar. Akhirnya kita melakukan banyak hal yang akhirnya nggak benar. Sebenarnya kalau dilogikakan itu seperti itu tuh. Saya tidak bisa dengan yang hadis ini, tidak. Tapi saya bisa kayak mikir logikanya begini gitu. Kenapa mereka masuk? Logikanya begini. Jadi kenapa sampai ke titik ini saya tuh takut ninggalin sholat? Karena apa? Takut Tuhan pasti. Saya sangat takut sama Tuhan saya. Selain Tuhan, saya takut ibu saya. Yaitu saya takut sekali ibu saya marah. Selain Tuhan, kalau ibu saya marah nih, doanya bisa masuk ke sana, bisa menghalangi doa saya. Tapi kalau kadang Tuhan marah aja, kita minta ampun masih diampuni. Tapi kalau sudah ibu, wah takut banget. Nah kalau saya ninggalin sholat misalnya, saya belum sholat, itu tiba-tiba kayak kelihatan Kunti. Kok Kunti kok ngeliatin terus ya? Kadang apa sih salahku kadang gitu, karena berarti frekuensiku turun nih, saya gitu. Apa ternyata saya belum sholat, saya lupa seperti itu. Berarti frekuensiku turun nih, aku berarti ada yang nggak bener nih. Saya selalu begitu pada saat ada kelihatan seperti itu. Maksudnya kelihatan karena bukan keinginan saya ya. Pada saat saya tiba-tiba diem nggak ngapa-ngapain, mereka nongol, itu berarti there's something wrong with me and there's something wrong with you. Jadi ada sesuatu yang salah dengan kalian. Kunti itu di mana-mana. Paling banyak daerah Kunti itu negara yang banyak Kuntinya. Itu saya lihat kapan hari itu pas saya malam-malam diem iseng, yang banyak setan dulu itu yang di mana ya? Ternyata Indonesia termasuk banyak banget tuh di Kunti, yang banyak itu di Jawa itu banyak banget, Malaysia itu banyak banget. Yang banyak ini ya, yang paling semua ada di around the world, di seluruh dunia itu pasti ada Kunti. Cuman Kunti itu ternyata juga jin-jin seperti itu tuh kayak seperti kita, ada yang tinggal di iklim begini nggak bisa. Seperti Kunti itu ternyata hanya kayak tinggal yang saya lihat itu tadi banyak yang banyak muslimnya maksudnya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya lihat yang banyak Kuntinya itu yang negara yang banyak muslimnya. Makanya kalau Indonesia banyak banget, terus Malaysia, terus kalau Brunei nggak begitu sih, tapi ada cuma nggak banyak. Tapi kayak di Malaysia itu blek gitu, banyak banget. Jadi so be careful ya, kalian jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai nggak ibadah, jangan sampai, karena Kunti itu kayak langsung nyangkut ke kalian seperti kalian
kemana-mana bawa ini tentengan angkring ya, seperti kalian akan memberikan tempat sama kalian, memberikan tempat sama si Kunti itu. Dan Kunti itu bisa cemburu, bisa nggak suka kalian punya pacar, bisa nggak suka kalian disukai cowok, karena Kunti itu Kunti itu juga bisa naksir cowok. Jadi dia itu juga gendut sama manusia, like a genderuwo, seperti genderuwo. Mana lagi? Kunti itu mana lagi? Oh ya, kayak pokoknya di negara Muslim, Malaysia, Indonesia, Singapura lumayan, tapi nggak begitu banyak kayak Malaysia. Jadi yang blok itu saya lihat Malaysia dan Indonesia, I don't know why, tapi kok banyak banget gitu ya. Terus saya tuh kayak suka, Kunti tuh kayak suka ngikut di cowok sama cewek gitu. Jadi hati-hati, bisa cemburu kalau ngikut sama cowok. Ini yang Gemini juga ada, bisa naksir sama si cowok ini. Nah, jadi cowok ini kalau mau dapet jodoh sulit, mau suka sama cewek dihalang-halang ini, entah ceweknya nanti diganggu jadi nggak suka atau gimana, jadi ditampakkan yang nggak benar. Jadi Kunti itu seperti itu, jadi jahilnya sampai seperti itu. Jadi benar-benar harus hati-hati pada saat kalian memang tiba-tiba kayak ngerasa di kamar, di kerjaan diikutin Kunti, kalian pasti kerasa, kelihatan itu langsung kalian mudah. Kalau Kunti sebenarnya kalian rajin sholat, rajin ibadah, ya rajin ke gereja. Tengah malam kalian punya kayak dihir, kalau di Islam dihir, sholat ya, atau meditasi, healing, terapi untuk diri sendiri dengan baca dzikir. Jadi kalian fokuskan ke diri kalian, serahkan sama Tuhan untuk netralin diri kalian. Jadi dengan doa-doa ya, seperti kalau di Islam netralinnya dari itu dengan baca-baca, saya dengan dikir-dikir, sholat, rajin, seperti itu. Pasti di agama lain juga ada. Seperti itu aja kalian rutin. Mau kemana-mana jangan lupa tidak berdoa. Mau kemana-mana jangan lupa tidak pamit sama orang tua. Mau kemana-mana jangan lupa tidak pamit sama suami. Jadi benar-benar kalian harus berpamitan, biar berkah, biar si Kunti itu tidak langsung nyangkut ke kalian, menghalangi perjalanan hidup kalian dalam satu hari, ya bikin ribet hidup kalian. Oke Gemini, semoga ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat, semoga ini menjadi bisa kayak bahan mikir lah untuk kalian. Dan sekali lagi, bagi yang kalian tidak suka dengan konten ini, it's okay. Semoga kalian juga diberi kemudahan. Mungkin ada sesuatu yang bikin tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Dan sekali lagi tunggu untuk selanjutnya ya Cancer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.